Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Segenap jamaah musalla al-jihad yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah malam hari ini kita melanjutkan kembali pengajian kitab Sulumut Taufik. Pada pembahasan yang lalu kita sudah berbicara, sudah membahas tentang sholat jamaah dan sholat Jumat secara umum, hukum-hukumnya dan juga syarat-syaratnya secara umum. Sholat jamaah itu hukum mulai dari fardu kifayah. Mulai dari fardu kifayah yang paling tinggi ini jika ada satu kampung tidak melaksanakan sholat Jumat, begitu juga tidak melaksanakan sholat jamaah, maka hukumnya dosa fardu kifayah. Nah, kemudian ada yang mengatakan ini sunnah muakkadah, sholat jamaah. Adapun sholat Jumat fardu ain tetap. Sholat Jumat itu fardu ain. Jamaah maupun Jumat, jamaah khususnya, sholat jamaah ini harus dilaksanakan apabila dalam satu kampung sudah ada orang laki-laki yang memenuhi syarat. Orang laki-laki udah pada gede semua, udah balik, apalagi udah berkeluarga semua. Itu sudah mencapai kira-kira 30 orang, maka wajib dilaksanakan sholat jamaah 30 orang. Meskipun itu kampungnya atau desanya termasuk desa yang kecil. Kalau kita mengikuti pendapat yang fardu kifayah. Kalau kita mengikuti pendapat yang sunnah muakkadah, maka paling tidak memang harus ada syiar bahwa ketahuan kalau di sini ada orang Islam. Kan enak kalau kelihatan ada orang Islam di satu kampung atau satu wilayah, itu ada syiarnya, berarti insya Allah Allah selamatkan dari bencana itu. Amin. Masih ada orang yang manggil-manggil, masih ada orang yang menyebut-nyebut nama Allah, maka insya Allah kiamat itu turunnya, kiamat itu diundur. Percaya Bapak? Asal masih ada adzan, masih ada yang menyebut nama Allah, di al-jihad masih ada yang tahlilan, pokoknya masih lama kiamat. Tahu 2000 berapa, atau 3000 juga belum tentu juga, asal masih ada yang mengingat. Nah, berikut ini, pada pasal berikut ini kita akan membaca yang isinya tentang sholat berjamaah, syarat-syaratnya secara detail, secara spesifik atau lebih rinci lagi nanti kita lihat dalam bab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Faslun, yajibu ala kulli man shalla muqtadiyan fi jumu'atin aw ghairiha alla yataqaddama ala imamihi fil mauqifi wal ihrami. Ini adalah sebuah pasal tentang syarat-syaratnya jamaah. Jamaah itu harus memenuhi syarat-syarat yang nanti akan kita sebutkan di sini. Di antaranya seorang makmum dengan imam ini harus harmonis. Harmonis itu artinya ya harus kompak dan akur. Makmum sama imam marahan, ya nanti yang kasihan kotak amal. Jadinya nggak ada di musola juga nggak ada keharmonisan, enak. Pokoknya harus ada kekompakan antara makmum dan imam ini secara umum. Adapun secara rinci, yang pertama, wajib atas orang yang sholat berjamaah, baik jamaahnya Jumat atau selain Jumat, alla yataqaddama ala imamihi, hendaklah dia tidak mendahului imamnya fil mauqifi, dalam posisinya, wal ihrami, dan dalam ihramnya. Bal tabtulu al muqaranatu fil ihrami, bal tubtilul muqaranatu fil ihrami, bahkan bisa membatalkan membarengi dalam takbiratul ihram. Wa tukrahu, dan makruh, fi ghairihi, dalam selain ihram atau takbiratul fi ghairihi, dalam selain takbiratul ihram, illa ta'min, kecuali takmin atau membaca amin. Syarat yang pertama,
orang yang melakukan sholat jamaah, dia sebagai makmum tidak boleh duluin imam. Pak, tadi imamnya siapa? Pokoknya makmum tidak boleh duluin imam. Ngeduluin imam ini ada dua macam. Ada ngeduluin dalam tempatnya, ada ngeduluin bukan dalam tempatnya, tapi ngeduluin dalam bacaan-bacaan atau dalam rukunnya. Ngeduluin tempatnya ini hukumnya makruh. Menduluin tempatnya hukumnya makruh. Maaf, kalau mendahulukan ngeduluin tempatnya ini hukumnya bahkan batal kalau mendahului tempat imam. Contoh begini, ada imam, kemudian ya ada imam di sini, kemudian makmumnya ini di depannya, batal otomatis sudah. Jadi nggak boleh ngeduluin itu, seperti itu maksudnya. Ngeduluin. Gimana kalau posisinya bareng atau posisi sejajar? Kalau posisi sejajar sah. Cuma makruh. Imamnya Haji Romli, kemudian sampingnya encep Mas Musyab, ya ibaratnya sampingnya encep jejeran, nggak mau kalah dia, pokoknya jejeran gue mas seri juga oga katanya, pokoknya gue jejer aja dah ngedulin, tapi dia takut batal, jejer sah, cuma makruh. Bagusnya bagaimana? Bagusnya posisi makmum itu mundur. Posisi makmum itu ada di belakang imam, artinya lebih mundur dibanding imamnya. Ini dari segi posisi. Kalau mendahulukan batal. Nah, ada juga yang dari posisi ini mendahulukan imam dari posisi yang juga membatalkan, selain dari posisi, yaitu dari takbiratul ihram, ngeduluin imam takbiratul ihram. Maka otomatis itu juga batal jemaahnya. Bahkan kita tidak mendahului imam, tapi bareng imam itu batal. Imam Allahu Akbar, dia ngikutin aja Allahu Akbar, batal takbiratul ihram. Jadi gimana? Harus selesai imam Allahu Akbar baru makmum Allahu Akbar. Khusus takbiratul ihram ketika makmum bareng sama imam batal seketika itu juga. Harus diulang itu takbiratul ihramnya si makmum. Nggak boleh mendahului imam. Kemudian bagaimana kalau makmum mendahului imam tapi bukan pada rukun takbiratul ihram, mendahului imam pada ruku, membarengi imam pada ruku. Kalau tadi membarengi imam takbiratul ihram hukumnya batal salatnya, haram dan batal. Bagaimana selain takbiratul ihram? Selain takbiratul ihram, apabila ada makmum mendahului imam maka hukumnya makruh. Kecuali aminnya imam. Ada imam selain takbiratul ihram dibarengin mula makmumnya. Allahu Akbar. Imam ruku, makmum ikut ruku. Bukan ngikutin, tapi barengin. Sami Allahu liman hamidah. Imam bangun, makmum bangun. Kata makmumnya, gue tahu udah hafal gue dari kecil bahasa. Ngikutin aja dia. Nah yang seperti ini makruh. Kalau takbiratul ihram haram dan batal membarengi imam. Kalau selain takbiratul ihram hukumnya makruh. Barengin sujudnya imam, barengin duduknya imam, barengin duduk tasyahudnya imam, ini hukumnya makruh. Kecuali membaca amin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Biasanya kan imam namanya habis ini baca suka ambil napas dulu. Kita jangan dulu amin kecuali bareng sama imam. Jadi imam udah amin, kita barengin amin, membarengi aminnya imam itu hukumnya sunnah. Lain hal dengan membarengi ihram, hukumnya haram dan batal. Maksudnya takbiratul ihram membarengi selain takbiratul ihram dan juga selain amin, ini hukumnya makruh. Ini bareng dengan imam, ada hukumnya. Dengan dari sini bisa kita simpulkan hukum makmum membarengi imam ini berarti ada 3. Ada yang haram, yaitu membarengi imam takbiratul ihram dalam takbiratul ihram. Yang kedua ada makruh, yaitu membarengi imam.
dari semua rukun gerakan, membarengi imam dari semua rukun gerakan. Yang kedua ada sunnah, yaitu membarengi aminnya imam. Yang sunnah cuma satu, membarengi aminnya imam. Waladhdallin. Ini membarengi imam tidak boleh. Bagaimana kalau mendahului imam? Wa yahrumu taqaddumuhu bi ruknin fi'liyin, dan haramlah taqaddumuhu, ngeduluinnya makmum, bi ruknin fi'liyin, dengan satu rukun. Wa tabtulu, dan juga wa tabtulu, dan jadi batal, bi ruknaini, jadi batal salat, bi ruknaini, dengan dua rukun. Wa kada at-ta'khuru anhu bihima li udrin, dan juga ketinggalan dari imam bihima, dengan dua rukun, li ghairi udrin, tanpa udur. Wa bi aktsara min dzalika, dan lebih dari 3, min thalathati arkanin tawilatin, dan lebih dari 3 rukun yang panjang, lahu karena udur. Syarat berikutnya, seorang makmum tidak boleh ngeduluin imam. Kalau tadi barengin kan ya, ini yang sekarang ngeduluin imam. Tidak boleh ngeduluin imam satu rukun fi'il. Satu rukun fi'il ngeduluin imam. Imam masih baca lakum dinukum waliyadin, dia udah turun ruku aja. Ya, ini namanya makmum. Namanya makmum yang kebangetan ini. Nggak nurut sama imamnya. Imam masih berdiri, masih baca surat, dia udah duluan ruku. Kalau ngeduluinnya cuma satu rukun, sholatnya nggak batal, tapi haram. Haram sholatnya. Kalau cuma satu rukun. Bagaimana kalau ngeduluin imam 2 rukun, maka hukumnya haram sekaligus batal. Contoh 2 rukun seperti ini, contohnya Bapak. Imam masih berdiri, ya entah baca surat atau entah dia lagi baca Fatihah, masih baca Fatihah. Ini makmum sudah mau turun sujud. Ada nggak yang begitu di sini? Imam masih baca, masih la antum ma'abiduna ma'abud. Dia udah mau turun sujud, jadi udah ruku, udah i'tidal, kan ada 2 kan? Imamnya ketinggalan. Wah, saya mah ya maha selalu terdepan kata si makmumnya. Dia udah pengen turun sujud. Nah, yang kayak begini nih hukumnya haram sekaligus batal, karena ngeduluin imam 2 rukun, yaitu ngeduluin 2 rukun, yaitu contoh tadi adalah ruku dan i'tidal. Mendahului imam 2 rukun itu sekaligus membatalkan sholat, bukan hanya haram, sekaligus membatalkan sholat. Wa kada at-ta'akhkharu anhu bihima li udrin, dan juga hukumnya wakada at-ta'akhuru, dan demikian juga tertinggal anhu dari imam bihima dengan 2 rukun, li ghairi udrin, dengan tanpa udzur. Wa bi aktsara min salatati arkanin tawilatin, atau dalam 3 rukun panjang, ya 3 rukun panjang karena udzur. Ini yang berikutnya. Kalau tadi ngeduluin imam, nah yang nggak boleh juga makmum ngeduluin imam. 1 rukun nggak boleh, 2 rukun bisa batal. Ini ketinggalan juga nggak boleh. Makmum ketinggalan imam, ketinggalannya itu 2 rukun, maka hukumnya sholatnya itu batal kalau 2 rukunnya itu tanpa udzur. Jamaah rahimahullah, yang termasuk udzur di sini adalah makmum yang memang bacanya masih belum lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Imamnya udah cepet banget. Imamnya lancar banget. Ini termasuk udzur. Termasuk udzur di sini juga lupa, misalnya. Lupa seorang makmum, lupa saya lagi jamaah, ternyata dia lupa udah tinggal 2 rukun. Ini udzur. Kalau udzur karena lupa atau karena makmumnya masih baru belajar, dia tertinggal 2 rukun karena uzur tadi, maka tidak batal. Tapi kalau dengan uzur, kalau tanpa uzur, dia tanpa uzur ketinggalan sama imam, maka itu hukumnya sampai 3. Kalau tanpa uzur dia 2, kalau tanpa uzur maka ketinggalan rukun
2 itu batal. Tapi kalau dengan uzur maka ada toleransi, yaitu sampai 3 rukun tertinggal. 3 rukun ketinggalan dari imam maka batal. Contoh begini misalnya, ya buat contoh, imam sudah sujud, makmum masih berdiri, ini batal meskipun dengan uzur. Uzurnya apa? Ya uzurnya dia lupa, makmum masih berdiri, imam udah sujud, berarti udah ketinggalan ruku, tidak sujudnya udah pengen bangun lagi nih imam, udah hampir sujud, berarti dia udah ketinggalan ruku, tidak sujud, karena si imam udah mau bangun sujud lagi, udah mau bangun duduk di antara 2 sujud, maka dia sudah tertinggal 3 rukun. Meskipun itu bukan rukun yang panjang, karena iktidal bukan rukun yang panjang, dan meskipun itu karena uzur, karena udah 3, udah kemarin banyak tinggalnya, batal sholatnya. Bukan hanya sholatnya itu nggak dapat pahala jamaah, bukan, batal sekaligus. Nah, orang yang tahu begini kondisi bisa membatalkan, maka hendaklah dia muqaranah. Kalau nggak mau batal seluruhnya, muqaranah, mufaraqah, hendaklah mufaraqah. Dia lupa, makmum lupa kalau lagi jamaah, udah ketinggalan hampir 3, maka buru-buru dia mufaraqah, sholat sendiri aja. Kalau gitu nggak batal. Tapi kalau dia tetap ngikutin imam maka batal, karena sudah tertinggal lebih dari 3 rukun. Kalau 2 rukun ini bisa membatalkan kalau tanpa uzur, ya tanpa uzur. 2 rukun dia tahu, padahal dia tahu imam udah sujud, tapi dia masih nyantai aja, biarin aja, gue juga bisa jalan sendirian, kata makmum. Dia tahu itu tanpa uzur, namanya ketinggalan 2 rukun udah batal. Ketinggalan ruku, tidak, dia langsung batal kalau tanpa uzur. Ini syarat berikutnya dalam salat jamaah, wa ya'lama bintiqali imamihi, dan hendaklah seorang makmum mengetahui perpindahan imamnya. Makmum itu harus mengetahui intiqal atau perpindahan gerak imam dari diri imam kemudian ruku, iktidal, makmum itu harus mengetahui. Hadirin rahimakumullah, mengetahui di sini boleh dengan melihat imam langsung atau melihat jamaah yang paling belakang, di mana jamaah belakang itu melihat imam, atau jamaah belakang itu melihat jamaah yang melihat imam, terus sambung begitu. Seorang makmum bisa mengetahui gerakan imam dengan cara melihat, atau nggak melihat tapi mendengar suaranya, boleh mendengar suaranya, atau tidak mendengar suaranya tapi dengan muballigh. Muballigh itu orang yang bacaannya menyampaikan bacaan imam, kayak di Masjidil Haram, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang gitu, itu namanya muballigh. Meskipun mubalighnya itu sambil ngopi sah. Mubaligh nggak sholat nggak apa-apa. Meskipun mubalighnya di situ tidak sholat, boleh kita mengandalkan perpindahan imam dari mubaligh, itu diperbolehkan. Yang penting mubalighnya itu harus orang dewasa, muslim, ya harus orang yang sudah mukallaf artinya. Kalau anak kecil nggak boleh dijadikan mubaligh. Mengetahui perpindahan ini bisa dengan cara tadi, dengan cara mendengar atau melihat gerakan-gerakan imam, atau mendengar tadi. Wa ayyajtami'a fi masjidin, hendaklah berkumpul dua-duanya makmum dan imam dalam satu masjid, au salatimi'ati dira'in, atau 300 dira', 300 hasta. Wa alla yaqula bainahuma ha'ilun, dan hendaklah tidak ada penghalang, tidak ada yang menghalangi di antara keduanya. Apa ha'ilun? Penghalang, yamna'ul istitraqa, yang bisa mencegah berjalan titik sampai di situ. Seorang dua-duanya ini, makmum dan imam, ini harus berkumpul dalam satu tempat yang namanya masjid. Kalau udah ada berkumpul dalam masjid, udah aman aja. Meskipun itu masjidnya luas kayak Masjidil Haram, dan meskipun masjidnya itu ada pintunya itu tertutup, nggak apa-apa. Kalau masjid pintunya tertutup nggak apa-apa, asal itu merupakan area masjid. Termasuk masjid, saudara, itu adalah
pelataran masjid yang memang digunakan diperuntukkan untuk orang sholat, meskipun nggak ada atapnya, nggak ada awaninya. Kalau memang itu bagian dari masjid, maka itu termasuk bangunan masjid. Dalam bangunan masjid jarak nggak jadi masalah. Mau jaraknya itu lebih dari 300 hasta, mau jaraknya itu lebih jauh, nggak masalah, asal masih dalam satu yang namanya masjid, satu area yang namanya masjid. Yang perlu kita ingat di sini, kalau bukan di masjid, kita sholat berjamaah bukan di masjid, maka tidak boleh lebih dari 300 hasta. Kalau atamiati diroin, 300 hasta itu, satu hasta itu segini Pak, satu hasta. Nah, kira-kira 60 ya, 60 cm kali 300 berapa? 1800 cm. 1800 cm berarti berapa meter? 180 meter ya? 180 meter. Kalau bukan di masjid, ini 180 meter, lebih dari 180 meter sudah berbahaya. Maksudnya berbahaya, bisa buat jamaah yang nggak sah. Contoh, orang sholat di stadion yang luas misalnya di Senayan sana, imamnya ada di tengah atau imamnya ada di satu gawang, ujung gawang, kemudian makmumnya ya ada di tribun yang sana, kan udah lebih dari 180 meter, maka yang seperti ini nggak sah sholatnya karena dia bukan di bangunan masjid. Kalau masjid aman, kalau masjid jarak berapapun antara imam dengan makmum ini tidak masalah. Tapi kalau di selain masjid, baik itu lapangan atau rumah atau aula, maka tidak boleh jarak lebih dari 180 meter antara makmum dengan imam. Lalu di sini antara imam dengan makmum tidak boleh ada penghalang yang bisa mencegah, ya, tidak ada penghalang yang bisa mencegah jalan antara makmum dengan imam. Maksud dari jalan istitrok di sini harus ada akses jalan yang kira-kira jalan normal. Harus ada akses untuk jalan menuju imam ke makmum atau sebaliknya makmum ke imam. Kalau tidak ada akses jalan, maka tidak dinamakan satu bangunan, artinya sudah terpisah. Contoh misalnya, ada orang satu sholat satu sholat di bawah, imamnya sholat di bawah, makmumnya sholat di loteng. Emang belum ada tangganya, bolong aja begitu. Ada akses nggak itu? Ada, cuma lompat, bukan jalan, maka nggak sah. Kalau mau sah gimana? Harus dibuatin tangga yang memang untuk jalan menuju ke imam, makmum ke imam atau imam ke makmum. Meskipun untuk menuju ke imam itu harus berbelok arah, tidak menghadap kiblat, itu juga diperbolehkan. Atau meskipun ketika harus menuju imam itu harus selain berbelok itu harus berpaling ya ke samping, misalnya harus berpaling ke samping atau membelakangi kiblat, ini tidak masalah. Yang penting ada tangga atau ada sesuatu yang memang bisa menjadi akses jalan menuju antara keduanya. Orang sholat misalnya, di menara, makmumnya di menara, imamnya di bawah, asal ada tangganya sah. Tapi kalau nggak ada, dia menara gimana? Dia menara ya karena dia ini aja lompat dari ini helikopter, nggak sah, nggak boleh. Harus atau digubah masjid, itu nggak sah karena nggak ada akses jalan ke sana. Nah, Allah yahula bainahuma hailun yamna'ul istitraq. Di beberapa masjid yang kita ketahui itu ada masjid yang biasanya bertingkat ya, tingkat makmum dan imam. Ini asal udah ada tangga, meskipun tangganya di belakang, maka tidak apa-apa. Yang penting ada akses jalan untuk menuju ke imam. Meskipun akses jalannya itu harus berpaling dari kiblat,
artinya membelakangi kiblat atau berjalan miring, nggak apa-apa, yang penting ada. Diperbolehkan itu. Namun bagusnya memang dibuatkan semacam ini, dibuatkan semacam tangga atau akses yang kira-kira untuk menuju ke imam itu gampang. Ini iktibar atau patokannya seperti itu. Bisa dibayangkan atau bisa digambarkan antara makmum dengan imam ini harus benar-benar tidak terhalang apapun kalau di tempat yang bukan masjid. Kalau di masjid, meskipun dia terhalang bangunan, asal dia bukan yang bangunan tertutup gitu ya, bukan bangunan yang memang di dipantek, dikunci, enggak dirapetin permanen, sah. Ada pintunya ditutup, nggak apa-apa, sah kalau di masjid. Tapi kalau pintunya dikunci nggak sah, harus dibuka ya, apalagi di las, nggak bisa masuk, nggak sah udah. Apa di las ini nggak, pengurusnya pada berantem. Las aja ini ya pintunya. Nah kalau di musola seperti ini, karena memang awalnya bukan masjid, maka harus dibuka sedikit, jangan ditutup ini. Kalau di masjid ditutup nggak apa-apa. Nah kalau di musola harus dibuka sedikit. Wa yatawafaqo baina musolataihima, dan hendaklah sesuai atau cocok bentuk sholatnya makmum dengan imam. Yang dimaksud dengan bentuk sholat cocok itu antara makmum dengan imam, memang sholatnya adalah sholat yang sesuai, sholat yang bentuknya itu cocok, mirip. Ada makmum sholat yang satu, imamnya sholat maghrib, makmumnya yang masih misalnya imamnya sholat maghrib, makmumnya sholat isya, nggak apa-apa, karena bentuk sholatnya sama. Yang tidak boleh itu kalau imamnya sholat gerhana, makmumnya sholat sunnah biasa. Karena bentuk sholat gerhana itu satu rakaat ada 2 kali ruku. Nah kalau sholat biasa itu satu rakaat kan cuma 1 kali ruku, namanya bentuknya tidak sesuai. Kalau bentuk sholat imam dengan bentuk sholat makmum tidak sesuai, nggak sah sholatnya. Demikian juga misalnya sholat jenazah. Sholat jenazah kan ada rukunya nggak ada sholat jenazah. Sholat jenazah, imam sholat jenazah, kemudian makmum karena nggak tahu dia Allahu Akbar, dia tahunya dengerin Allahu Akbar aja, tahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah ini jenazah nih, nggak sah. Jadi harus sholat sendiri karena bentuk sholatnya beda. Nah lain hal kalau imam ternyata sunnah qobliyah, imam ternyata qobliyah, makmumnya langsung sholat maghrib, nggak apa-apa. Sampai ke musola ada orang sholat, nah kita ikut sama orang itu Allahu Akbar sampai dia tasyahud akhir salam. Nah kita tambahin karena masih 2 rakaat, kita tambahin 1 jadi 3 kita, karena emang niat kita sholat maghrib, tapi si imam ternyata sholat sunnah qobliyah, nggak apa-apa, boleh. Jadi tidak masalah antara niat imam dan niat makmum tidak sesuai, nggak masalah. Yang masalah itu kalau bentuknya tidak sesuai, itu bermasalah. Barangkali itu saja sampai yang ke kelima ya, syarat yang kelima, sholat jamaah harus sesuai antara bentuk sholat imam dengan bentuk sholat makmum. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.